Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadan Kamal Syauki, mahasiswa studi rekayasa perancangan mekanik dengan dua NIM terakhir yaitu 74. Nah, di mata kuliah pemrograman komputer kali ini, saya akan membahas tentang list dan array. Apa itu list dan array? Saya akan jelaskan. Nah, list dalam pemrograman komputer adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai atau data dalam satu variabel. Sederhananya, list itu seperti kotak besar yang berisi banyak item di dalamnya, misalkan angka, teks, atau bahkan list lain. Nah, lalu ada ciri-ciri list, yaitu urutan datanya tetap dari item pertama, kedua, dan seterusnya. Dan juga bisa kita ubah, bisa kita tambah, hapus, atau kita ganti isinya. Nah, di sini ada contohnya. Ini contoh list ya di Python. Ini apa? List angka dan juga buah-buahan. Kita menggunakan tanda kurung siku ya di sini. Oke, selanjutnya ada array. Array juga mirip seperti list, yaitu tempat menyimpan banyak data. Tapi biasanya semua isinya harus bertipe sama. Misalkan ya cuman angka saja, atau kayak misalkan string semua, integer semua, dan float semua. Begitu. Nah, array sering digunakan di banyak bahasa seperti C++, Java, atau Python menggunakan modul khusus ya. Nah, contohnya seperti ini. Angka sama dengan array. Nah, I ini adalah integer. Maka di sini bilangan bulat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan, mempraktekkan bagaimana sih list dan array itu di Scratch dan Python. Oke, nanti kita ketemu ya di Scratch. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang list di Scratch. Ya, eh, seperti biasa kita mengambil bendera hijau ini. Nah, untuk list kita bisa membuat list di sini. Ya, tadi saya sudah buat ini groceries ya. Nah, kita bisa membuatnya untuk mengatakan di sini ada misalkan item pertama dari list, terus habis itu untuk menghapus semua listnya, terus untuk apa menggantikan dengan sesuatu, terus panjang listnya, dan juga menambahkan sesuatu di list tersebut. Ya contohnya seperti ini. Sini kita uh, bilang nomor satunya ya, kayak tepung. Nomor satunya tepung. Terus sebentar sini juga. Nah, kita bisa menambahkan dan menguranginya juga lewat sini ya. Nah, misalkan di sini saya tambahkan coklat. Nah, ditambahkan coklatnya di sini. Terus juga bisa kayak gini ya. Kayak misalkan kita delete. Nah, kita hapus semua. Oke, sebentar. Ini dulu aja. Nah, ini. Nah, panjangnya berapa? 4. Panjang listnya. Terus juga bisa kita gini. Ya, kita replace. Ini misalkan nomor satu dengan apa? Tepung, misalkan dengan bubuk soda. Nah, terus kita buat dia satu di sini. Bubuk soda kegantikan di sini. Terus bisa juga dengan kita kalau kita mau menambahkan pakai add ini, misalkan kita tambahin apa ya? Garam. Nah, garam. Selesai di sini nomor 5. Garam. Terus ini kita misalkan kita mau ganti nomor 5-nya nomor 4 misalkan. Jadi apa ya?
Hmm, buah, buah ganti ya. Juga kita bisa uh, menghapus dan menambahkan. Kita simple delete all. Oke, terus kita tambahkan lagi ini garam dan madu. Nah, ya, kita akan seperti ini. Terus kita juga bisa membuat dua list ya, misalkan temperatur. Nah, maka akan ada dua di sini. Bakal ada dua ini dua variabel ya. Misalkan kita di sini temperatur, lalu kita masukkan angka ya. Oke, akan masuk di sini ya 20,4 derajat. Nah, jadi kita bisa bikin dua dua list tapi dengan satu tipe data yang sama. Jadi kayak string-string semua, eh, angka-angka semua, integer-integer semua, nggak bisa digabung ya. Karena kalau misalkan digabung nanti akan terjadi error. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba ini di replit. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan coba membuat list, tetapi di Replit menggunakan Python ya. Nah, di sini sama seperti di Scratch, ada groceries dan temperatur ya, dipisah antara float dan ini ya, antara variabelnya yang berbeda harus dipisah ya, harus jadi satuin. Nah, oke. Sini saya akan jelaskan fungsi-fungsinya ya. Oke, sebentar kita simpan dulu. Nah, di sini untuk mendapatkan uh, list grocery kita tulis print lalu grocery list. Nah, nah terus lalu untuk menentukan panjang kita bisa menggunakan len ya. Len di sini, oke. Untuk menentukan panjang list. Nah, lalu untuk menulis list seperti yang saya jelaskan di awal itu dengan tanda kurung siku dan baru kita masukkan uh, bahan-bahan yang mau kita tulis di listnya ya. Oke, oke, kita coba ya. Namanya di sini ada beberapa list dan juga ini panjangnya 4. Oke, 4 ya. 2, 3, 4. Oke, oke. Nah, selanjutnya kita simpan dulu yang ini. Nah, oke. Nah, gimana sih kalau misalkan uh, kita mau mendapatkan salah satu listnya gitu, salah satu listnya aja. Kayak misalkan yang di sini kayak saya item nomor berapa ya. Sini kita coba nomor 3. Maka keluarnya coklat. Kenapa kok kayak gitu? Karena di sini dimulai dari 0. Kalau misalkan kita tulis 0, maka yang keluar ya air karena saya ganti ya di sini. Grocery 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 listnya 0 sama dengan air. Oke, coba kita simpan dulu. Nah, telur dimulai dari 0 ya. Oke, lalu kalau kita ingin ganti listnya,
mengganti listnya, kita bisa gunakan ini ya, glossary list dalam kurung siku ya, yang berapa yang mau kita ganti. Misalkan sini saya 0 ya, telur mau saya ganti jadi air telur, habis itu air. Nah ini ganti ya. Terus kalau misalkan kita mau menambahkan aja atau mengubah, kita bisa gunakan ini, glossary list append. Bisa kita gunakan append ya, kita bisa gunakan append untuk menambahkan bahan. Nah sini bertambah ya, ada garam. Oke, itu saja untuk di Replit. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, di dalam list juga kan kita tidak lupa ya. Nah, kita mengecek apakah barang tersebut ada di dalam list. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan ini ya. Sama seperti ini bentuknya di operator di variabel ini. Kita bisa gunakan ini ya. Di sini saya lalu pilih glossary list, saya tanya di sini, apakah di list tersebut ada garam? Ya, oke. Atau misalkan kita bisa dulu. Ya, true. Ini ya apa akan menghasilkan kondisi true atau false ya. True, ada. Oke. Nah, dari situ kita bisa menggunakan if. Jika ada, maka akan bilang oke. Oke. Nah, kalau misalkan kita tulis yang nggak ada ya, susu, apakah ada susu? Nggak. Oke, berarti jawabannya nggak keluar ya. Nah, terus sama halnya juga di Python, kita bisa apa mengecek juga gimana sih kalau misalkan kita mau ngecek ini ada apa enggak ya. Kalau misalkan ini kan kan saya sudah rubah ya. Nah, tetap saya tulis telur. Ah, nggak ada kan? Oke. Karena apa? Karena di sini sudah saya ganti dengan air. Jadi nanti akan mendeteknya di sini ya, air. Coba kita ganti air. Nah, oke, berarti ada ya air itu. Ini di sini. Karena udah diganti dengan telur diganti dengan air. Nah, ini untuk apa? Mengecek apakah barang tersebut ada di list, kita menggunakan if. Nah, habis itu jika ada maka oke. Nah, sama ya dengan sini. Ini boolean. Sini juga boolean. Jika jika oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke project. Menjelaskan ya tentang bukan menjelaskan, di sini ada project yaitu masih tentang list, yaitu activity. Di sini kita akan menanyakan validasi user ya. Di sini ada kita membuat list ya yang ada nama buah-buahnya, lalu tanyakan pengguna buah apa yang ingin mereka dapat, dan kita cek apakah buahnya ada di list. Nah, yang pertama kita akan membuat diagram alir, lalu ke Scratch, lalu Python. Nah, di diagram alir tadi saya sudah bikin. Nah, untuk awal ini kita mulai. Nah, lalu kita di sini kita membuat ini ya. Kita akan membuat daftar buah. Lalu kita tanya kepada user buah apa yang mereka mau. Lalu kita lihat apakah di dalam
apakah buah itu tersedia di dalam list. Jika iya, maka akan mengatakan oke. Jika tidak, maka buah tidak tersedia. Oke. Oke, baik. Selanjutnya dari diagram alir, kita akan membuatnya di Scratch ya. Oke. Sketch ini saya akan jelaskan. Nah, yang pertama kita buat list ya, yaitu fruit list karena di sini adalah buah. Oke. Lalu kita tambahkan buah-buah yang ingin kita masukkan ke dalam daftar atau list. Di sini saya menambahkan apel, banana, dan avocado. Oke. Nah, lalu tanyakan pengguna buah yang mereka mau. Nah, di sini kita tanya ya, di sensing sini kita ambil, kita tanya what fruit do you want? Oke, lalu selanjutnya kita membuat variabel untuk jawabannya ya. Kita buat variabel untuk jawabannya. Oke, saya pisahkan dulu di sini. Jadi kayak bisa kita sini apel. Nah, di sini ada variabelnya ya. Oke. Lalu untuk lalu kita di sini ada komen ini ya. Apakah buahnya ada di dalam daftar? Jika iya, maka program akan bilang oke. Jika tidak, maka program akan bilang buah tidak tersedia. Oke. Nah, ini di sini ada booleannya. Kita menggunakan ini ya. Apakah daftar ini ada benda ini gitu? Apakah di daftar tersebut ada benda itu? Ya. Oke. Mari kita coba. Ya, kita coba misalkan banana. Oke, ada ya berarti. Kalau misalkan kita coba buah lain, eh, nggak ada ya. I don't have any. Oh ya, jangan lupa spasi ya. Oke, kita coba di sini coconut. Oke, nggak ada ya coconut. Nah, selain itu juga kita bisa membuat program ini dengan dua cara yang berbeda ya. Oke, dengan begini dan kita bisa masukkan ini di sini gitu ya. Atau mungkin tidak usah sama sekali di sini. Oke, maaf. Jadi programnya akan berhenti. Dan akan bilang ya atau tidak. Oke, ini. What fruit do you want? Apple. Oke, ada. Bagaimana dengan misalkan mango? Ah, ada kan langsung. Bisa kita seperti ini ya. Coba kita coba saja. Apakah bisa? Oke. Kalau misalkan mango. Oke, mango. Oke, nggak ada ya. Ah, mango. Oke, I don't have any mango. Saya sama aja ya. Nah, misalkan kita banana, bakal ada. Oke. Kalau misalkan mango. Nah, I don't have any mango. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, kita bisa menggunakan ya, atau if else, atau hanya if. Lalu kita ambil di sini, kontrol. Lalu ada ini, stop. Ya, kita tambahkan waktu juga agar bisa terbaca kalau misalkan kita tidak tambahkan waktu di sini. Oke, bentar ya. Ini akan hilang.
minggu. Nah, nggak ada kan? Karena ini langsung stop programnya di situ. Kalau misalkan kita tambahkan waktu, ya ada 2 detik untuk kita melihat ini. Oke, begitu di Scratch. Maka sekarang kita akan lanjut di Replit ya, Python. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan lanjut ya di Replit menggunakan Python. Di sini saya langsung saja di sini menulisnya. Lalu sini eh, buat apa sih yang kau mau? Jadi, nah ya sini eh wait ya sama ya. Oke, ada kesalahan ya. Wait, what grade do you want? Oke, oke, if you penting jadi clean ya. Di list buah template list. Oke, in kita ada ya. Oke, else in I don't have. Oke, sebentar. I don't have any. Oke, spasi plus. Wait, karena kalau misalkan apel ada. Oke, kita coba kiwi. Oke, ada namanya tanya kiwi. Nah, saya juga bisa menggunakan not ya. Oke, juga bisa menggunakan not di sini. If not fruit and fruitless, ya, maka di sini akan
don't have any password. Wait, sama di situ gitu ya, karena seperti ini dalam film. Oke, nah, space, maka print. Oh, oke. One atau oke. Karena dari kiri lalu langsung exit di sini. Ini filter print ya. Oke, nah oke, untuk aktivitas 4 itu saja penjelasan dari saya, dan kita akan lanjut ke project ya. Nah, oke, baik teman-teman. Di sini kita akan membuat project ya. Project ini yang berjudul Waste Recipe Ingredients. Nah, sini kita akan menggunakan semua hal yang sudah kita pelajari ya, dari basic, variabel, tipe data, kondisi, dan list. Lalu kita akan menggunakan flowchart, Scratch, dan juga Python. Nah, untuk diagram aliknya sudah saya buat ya. Saat dimulai kita akan kita pertama akan membuat list dulu, list bahannya. Lalu habis itu kita tanya ke user apakah tahu tentang resepnya. Lalu di sini kita ada 3 pertanyaan dengan alurnya. Pertama kita tanyakan untuk bahan pertama, lalu apakah bahan tersebut ada di list bahan ya. Apakah bahan tersebut ada di list bahan? Nah, jika iya, maka kita akan mendapatkan 1 skor. Jika tidak, kita tidak mendapatkan skor ya. Dan lanjut ke pertanyaan kedua. Dan seterusnya. Nah, lalu, oke. Nah, lalu, oke. Nah, oke. Lalu di pertanyaan terakhir, uh, jika kita jawab benar, maka akan mendapatkan skor. Jika tidak, tidak dapat skor. Nah, terus lanjut ke bawah di sini. Game ini selesai dan akan memprint skor. Dan nanti kita tunjukkan apa saja bahannya. Oke. Nah, di sini kita sudah punya bahannya ya. Nah, kita di sini taruh bendera hijau seperti biasa. Lalu, agar ada tantangan, di sini kita sembunyikan saja ya. Nah, sudah tidak ada ya. Oke. Nah, setelah itu uh, kita akan membuat variabel score. Oke, kita setkan 0 ya, karena awal-awal karena kita memiliki 0. Dan kita akan buat seperti ini. Hello, you have to guess 3 ingredients
is recipe. Recipe. Apakah kamu siap? Oke. Dan kita buat sini kita masukkan kontrol waktu ya. Ya, kita tulis 3 detik. Oke, selanjutnya di sini kita menanyakan untuk bahan yang pertama. Oke, kita tanya di sini ingredient one. Oke, dan kita akan menggunakan variabel lagi ya. Kita buat variabel baru di sini ingredient satu. Dan jawaban. Oke, lalu di sini untuk tabel jika makanya ya. Lalu maka kita akan menggunakan if then, if else. Kita masukkan ini dan variabel ini. Oke, dan untuk skornya kita bisa menggunakan ini ya. Untuk skornya dan di sini skor set by one. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa juga di sini. Oke, dan terlewat ya. Ini sukses dulu ya. Print sukses message. Oke. Kita bisa bilang ini say join. Oke, ini. Lalu kita taruh variabel variabel dan yuk. Tahu jika salah ya. Kan seperti ini. Oh, jawabanmu salah, tebakannya salah. Nah, oke. Nah, karena kita akan memiliki tiga pertanyaan yang sama ya di sini. Jadi kita bisa aja kita duplikat aja di sini semuanya. Ya, kita ambil dulu. Bisa kita duplikat. Oke, kita duplikat lagi. Nah, lalu bisa kita kasih ini. Control dua. Oke. Oke, baik kita lanjut ya di sini. Di saat kita
menggunakan duplikat, jangan lupa dengan hal-hal yang lain juga agar tidak terjadi error ya. Kita sesuaikan. Oke, di sini menjadi ya, di sini yang kedua kita ganti ya. Oke, ini juga kita ganti. Oke, dan kemudian tiga, dan kita akan membuat ini di akhir. Oke, ini game over ya. Game over lalu kita print bahannya. Oke, kita akan menggunakan ini join dua kali. Oke, game. Oh, baik, koma. You have. Kita masukkan variabel score di sini dan point. Dan kita akan tunjukkan listnya ya. Oke, oke. Kita coba ya. Eh, coklat. Oke, bener ya, coklat. Oke, bener. Oke, jadi sini harus tambah spasi ya. Oke, jangan lupa untuk menambahkan spasi. Oke, kita ulang. Coklat. Oke, bener. Telur. Bener, telur. Dan tepung. Flour. Oh, salah. Nah, di sini kita bisa lihat apa aja ya. Oh, oh, kita sudah menebak tepung. Jadi kita tidak bisa menebak hal yang sama dua kali ya. Nah, di sini lihat sini ada. Oke, oke. Oh, ini. Nah, kita set dulu ke 0. Oke, coba ya. Kita tebak lagi. Telur, tepung, telur, tepung, coklat. Oh iya, betul. Oke, terjadi error ya di sini. Karena saya lupa untuk mengganti. Oke, jadi kita juga harus teliti ya. Nah, di sini kita ini untuk juga kita ganti di sini ya. Dua, ya, tiga. Oke, kita coba ulang, kita coba ulang. Kejadian satu, misalkan X. Ya benar. Dua coklat. Benar. Lalu,
Oke, benar. Floor ada. Nah, kita dapat 3 skor ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan mencobanya di Replit. Oke, kita akan lanjut aja ke Replit ya. Oke, baik. Selanjutnya, projectnya kita akan coba di Replit ya. Ya, dengan yang sama di Scratch. Nah, bahan-bahannya juga ya sama. Nah, di sini kita memasukkan waktu ya, import time, karena ya kalau di Scratch kan kita harus pakai blok ya, biar ada waktunya. Tapi kalau di sini juga nggak pakai juga sebenarnya akan ketulis juga gitu. Jadi ini kita pakai aja biar lebih apa enak dilihat. Nah lalu untuk ingredients ini kita bisa apa namanya? Bisa kita copy aja ya, biar ada tiga gitu. Biar nggak capek ya. Ya oke. Ini tiga, tiga. Oke, string ya. Ini dua benar, dua, dua, ya. Jadi hampir sama seperti yang di sini. Misalkan kita apa? Nah, benar menjawabnya, maka skornya akan nambah satu ya di sini. Skor tambah satu. Ya kalau misalkan kita salah akan apa ini? Oh, jawaban kamu salah. Coba ya. Oke. Oke. Kita jawab ya. Satu apa? Misalkan X. Oke, benar. Oh, oh di sini saya lupa ganti ya. Kita coba lagi. Oke. X. Oh iya. Oke. Oke. Nah, itu ya. Kita harus lebih teliti. Ya, jika kita ingin mengganti ini. Jadi, agar pertanyaannya ready, ready, oke. X. Kiwi. Coba kalau salah ya. Terus sugar. Nah, salah kan. Di sini salah. Lalu di sini cetak uh, import time-nya. Oke. Uh, Sekian, terima kasih dari saya untuk materi di sini. Dan kita akan lanjut di video selanjutnya ya. Oke, bye-bye.